Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas pembahasan color management dalam pokok bahasan yaitu the YC Week. Apa itu the YC Week? Mari kita lihat pada pembahasan berikut. Oke, sebelum kita mulai dalam pembahasan YC Week, saya akan mencoba untuk menjelaskan pada teman-teman semua tentang color workflow. Sebenarnya mungkin sudah pada tahu ya, coba kita refresh lagi pengetahuan tentang color workflow. Dimana color workflow ini adalah sebuah alur kerja warna yang alur kerja ini akan mempengaruhi proses rendering dan reproduction. Oke, di masing-masing perangkat yang dari sebelah kanan kita bisa lihat output dari setiap setiap tahapan ini akan mempengaruhi input pada proses berikutnya. Contohnya misalkan di sini ada device kamera, kemudian di sini ada RGB atau CMYK file dan ada scanner. Masing-masing memiliki output dari scanner ini yaitu data digital atau dari kamera digital atau mungkin dari perangkat device penyimpanan data berupa data digital. Dan data digital itu bisa diolah di dalam Photoshop. Nah, jadi data digital ini akan mempengaruhi input terhadap ini. Input ini, outputnya akan mempengaruhi terhadap print, misalkan proofprint, atau mungkin Illustrator file, atau mungkin dari sini kita akan dikirim lagi menjadi sebuah data InDesign file, dan atau hanya proofing di monitor. Nah, ini juga akan mempengaruhi InDesign file, settingannya, kemudian menjadi output PDF CMYK. Ini masing-masing ini adalah input dari step sebelumnya. Begitu juga dengan file PDF ini menjadikan plat dan seterusnya. Dan ini outputnya mempengaruhi hasil dari terhadap tahapan yang ada di printing atau offset. Oke, tahapan-tahapan ini saling berkaitan. Tentunya perlu ketelitian, perlu pengaturan-pengaturan tertentu agar apa yang kita inginkan ketika di proofing monitor ini atau apa yang kita tangkap dari kamera ini itu tercetak di mesin offset dengan hasil yang cukup baik ya, sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para klien kita. Oke. Selanjutnya, masing-masing warna tadi sudah dijelaskan memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda. Contohnya seperti kamera memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda dengan mesin offset tentunya, gitu kan ya. Kita bisa tahu bahwasanya sudah kita pelajari masing-masing warna juga memiliki color space atau jangkauan warna tersendiri ya. Oke, contohnya misalkan scanner di sini dikatakan dia bekerja dengan color space-nya sRGB, ya. Jangkauan warnanya sRGB. Kemudian ketika kita scan, kita proofing di monitor, jangkauan warnanya lebih besar lagi sRGB-nya. Sama-sama sRGB cuma lebih besar. Ketika kita cetak di mesin printing desktop ya, atau di mesin offset langsung, itu color gamutnya lebih kecil, jangkauan warna lebih kecil, dan teman-teman bisa lihat warnanya juga color space-nya berbeda, CMYK dan sRGB. Tentunya di sini akan ada conversion. Nah, konversi ini konversi seperti apa yang kita inginkan, dan konversi seperti apa yang menghasilkan representatif dari warna yang ingin kita tampilkan ke dalam sebuah lembar cetak dari sebuah layar display monitor atau tangkapan kamera atau tangkapan scanner. Kemudian kita masuk ke YC Week. Apa sih itu YC Week? Bacanya aja susah ya. YC Week. Oke, YC Week itu adalah singkatan dari what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang kita ingin hadirkan gitu ya. Apa yang teman-teman tangkap ketika kamera, ketika dicetak harusnya sama dengan yang kita inginkan, paling tidak merepresentatifkan. Atau apa yang teman-teman proof yang ketika kita coba itu pengennya hadir dengan cetakan dalam mass production dengan kondisi yang kurang lebih sama
Ya, kalau bisa sama gitu antara proofing dengan hasil cetaknya. Ya, untuk memenuhi kemampuan dari customer. Oke, kemudian apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan what you see is what you get? Kita butuh sebuah color management. Oke, color management di sini apa sih? Color management itu adalah tahapan untuk memastikan warna atau konten yang kita render atau yang kita proses reproduksi itu akurat dan dapat diproduksi ulang ketika kita mentransfer dari satu device ke device lainnya, dari perangkat ke perangkat lainnya. Jadi misalkan dari monitor komputer, ketika kita produksi ke proof printer sampai bahkan ke mesin offsetnya atau mass productionnya, itu hasilnya bisa diulang, bisa di repeat. Oke, jadi objektifnya adalah bagaimana kita mendapatkan matching color, ya. Intinya kita menyamakan warna antar perbedaan perangkat yang mana di mana masing-masing perangkat tersebut memiliki color gamut yang berbeda, ya, color space yang berbeda, dan dapat mencapai sebuah konsistensi. Itu yang kita inginkan. Konsistensi dari sebuah proses reproduksi. Jadi kita dalam proses prepress atau mungkin dalam proses reproduksi pencetakan sebuah produk itu mendapatkan sebuah hal yang namanya konsistensi. Agar konsistensi itu bisa berkesinambungan meskipun nanti kita cetaknya sekarang, mungkin 1 tahun kemudian, ya, atau 10 tahun lagi, itu warnanya tetap konsisten. Itu yang diharapkan dari sebuah color management. Oke, color management dalam ruang lingkup cetak, ya, kita bisa lihat membutuhkan sebuah hubungan antara masing-masing device, yang mana device tersebut masing-masingnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melihat kondisi sebuah produk cetak, ya. Oke, kita bisa lihat di sebelah sini ada 4 gambar di bawahnya, itu ada original image, gambar aslinya. Kemudian ketika di proof di monitor, teman-teman bisa lihat di situ warnanya ya ada penurunan sedikit, ya. Contohnya di area sini ada yang di area keranjang itu agak yellowish, ya. Kemudian pas di monitor proofnya, image monitor, ya agak sedikit kurang, ya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita proof ke image print. Nah, ini juga berbeda lagi gitu ya. Dari monitor beda lagi, pas di proofing beda lagi. Proof print gitu kan, ya. Agak ada perbedaan yang lumayan terlihat gitu di sini. Kemudian apalagi setelah kita mass production print, itu perbedaannya lebih jauh lagi kelihatan. Ya kan? Warnanya lebih kusam, kurang cerah, kata orang kan gitu ya biasanya. Kalau kita bandingkan antara printer image langsung ke original image, wah jauh sekali penurunannya. Jauh sekali penurunannya. Bajunya yang kuning ini akan lebih doff, akan lebih kelihatan kusam sekali ketika di dalam printer image. Nah, ini ketika ketidakadaan color management. Bagaimana kita yang inginkan, yang apa? Bagaimana yang kita inginkan ketika kita adanya color management pada tahapan printing ini? Kita inginkan semua dari gabungan itu adalah semua dari masing-masing step, ya, masing-masing step itu memiliki sebuah hubungan, ya, relationship antara original image, scanner image, prover image, dan printer image. Hasilnya kurang lebih sama. Setidaknya bagaimana si printer image dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh original image. Jadi masing-masing pesan dari original, scanner, prover itu sampai ke tujuan dengan tidak ada kesalahan, tidak ada warna yang tidak tersampaikan gitu. Itu yang kita inginkan dalam sebuah color management. Oke, ada 4 tahap dalam sebuah tahapan color management ini. Ini intinya. Jadi bagaimana untuk mencapai sebuah color management untuk mendapatkan YCWG tadi, ada 4 tahapan. Tahapan pertama ada, kita biasa sebut sebagai 4C, ya, 4C. C pertama adalah calibration, C kedua adalah characterization, C ketiga adalah color management module, C keempat adalah control. Oke, apa aja tahapan-tahapan dari masing-masing C tadi? Oke, kita akan bahas setelah ini. Pertama adalah calibration. Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, calibration mungkin pernah dengar, ya. Calibration juga bisa disebut sebagai linearization, ya, supaya kita sama persepsinya, melinearkan, ya, terhadap sebuah standar, ya. Oke, ini adalah tahapan di mana
bagaimana kita mendapatkan kondisi printer yang kita tahu menuju ke standar nilai yang ingin dicapai oleh sebuah printer tersebut. Ya, sedekat mungkin dengan spek standarnya dari sebuah pabrikan. Jadi ketika mesin itu dibuat di pabrik, kita pengen supaya warna itu sedekat mungkin ketemu sama standar pabriknya aja dulu, standar pabrik calibration. Oke, kemudian tujuannya dari sebuah calibration adalah menjaga supaya sebuah perangkat cetak tersebut bisa mendapatkan nilai yang konsisten ya dari warna yang direproduksikan. Sebenarnya contohnya misalkan di sini ada sebuah printer. Printer ini memiliki warna yang konsisten dari sebuah reproduksinya mesin digital printing ini. Contohnya seperti itu. Kemudian misalkan kita ambil kalibrasi, apa aja sih Pak yang bisa dikalibrasi? Ya bisa printer, bisa monitornya. Bagaimana kita mengkalibrasi sebuah monitor supaya reproduksi warna yang dihasilkan oleh sebuah monitor tersebut menjadi warna yang standar, yang dibuat dari pabrik minimal. Paling tidak standar pabrik dulu. Ya. Kemudian warna tersebut selain dapat nilai standar pabrik, dia juga konsisten, warnanya tidak berubah-ubah. Itu tujuan dari sebuah kalibrasi itu. Tahapannya seperti apa aja? Pertama kali, tahapannya adalah mesin pertama kali mencetak sebuah color chart. Contohnya ini mesin ya. Begitu juga kalau si monitor tentunya dia bukan mencetak, cuman mempreview. Jadi dari outputnya si device tadi, perangkat itu, dicetak dulu sebuah color chart, chart kalibrasi tentunya, chart yang sudah disiapkan untuk bisa dibaca oleh alat ukur. Setelah itu chart tersebut diukur dengan alat ukur. Ya di sini bisa pakai FD5BT, spektrofotometer atau X-rite, atau alat ukur yang support. Di sini saya pakai mesinnya develop. Contohnya misalkan develop ini output chartnya seperti ini, kemudian diukur. Jadi masing-masing ini harus ada keterkaitan antara alat ukur dengan printer. Ya, ketika alat ukurnya tidak bisa menerima chart yang di-output dari printer, ya kita cari alat ukur yang bisa digunakan untuk itu, gitu ya. Atau jika mesinnya sendiri tidak support untuk calibration, ya berarti kita tidak bisa melakukan kalibrasi. Oke, selanjutnya dari hasil pengukuran chart yang sudah kita cetak ini, kita kembalikan lagi nilainya ke printer. Oke, jadi si printer ini prinsipnya umumnya mereka tidak, printer atau perangkat lainnya ya, mereka tidak memiliki metode untuk membaca dirinya seperti apa gitu. Kita butuh alat ukur, alat yang bisa menginformasikan bahwa, hey, kondisi kamu tuh seperti ini loh gitu. Saya akan bacakan kondisinya seperti apa, kemudian saya akan ngasih rekomendasi untuk penaikan atau penurunan warna Anda gitu. Jadi seperti itu. Itu kurang lebih prinsipnya dari kalibrasi. Contoh lainnya, misalkan gini. Contoh lainnya adalah seandainya pada saat ini sekarang pukul 08.00 di jam saya. Tapi ketika di jam teman-teman ada yang jam 07.58, ada yang 08.12 gitu kan ya, ada yang 08.10, ada yang 07.59 gitu. Jadi beda-beda. Oke, sekarang kita samakan persepsinya, kita samakan semua kalibrasi terhadap saya bahwasanya jam sekarang adalah jam 08.00. Jadi teman-teman saat ini juga ubah jamnya menjadi 08.00 dan kita sama semua, sekelas sama semua jamnya. Berarti itu sudah kita kalibrasi. Kita samakan, kita linearisasikan, kita linearkan satu bahasa semuanya. Begitu. Nah, ini juga sama halnya dengan kita kembalikan, kita riset ke sebuah standarnya, kita riset ke standarnya. Begitu juga dengan mesin printer ini, contohkan dalam hal ini develop, dia dikalibrasi lagi ke standar warna. Ya. Kemudian standar warna pabrik gitu. Kemudian juga misalnya monitor dikembalikan lagi ke standar warna monitornya. Itu tahapan pertama dari color management ya. Setelah itu kita masuk masih di calibration. Nah, kapan sebenarnya kalibrasi itu dibutuhkan? Nah, ini di sini saya ambil sampel kalau di mesin digital printing, di mesin develop ini kalibrasi dibutuhkan ketika setelah warming up. Kemudian sebelum kita running production, jadi sebelum kita nyetok banyak, kita kalibrasi dulu. Back to standard color setting. Oke, kemudian when printing screening head change, ketika kita ganti screening dari mesin cetak. Jadi mesin cetak itu ada screeningnya, AM dan FM screening ya. Kalian bisa lihat di pembahasan screening atau raster ada di video-video sebelumnya. Oke, jadi screening ini berubah
Ketika kita ganti screening, setelah itu kita harus kalibrasi lagi. Setelah kita melakukan perawatan mesin, setelah kita melakukan setelah ketika mesin memiliki kelihatannya ada perubahan warna, kita kalibrasi juga. Atau ada drastic environment change. Contohnya misalkan perubahan suhu, perubahan temperatur dari siang ke malam, malam ke pagi gitu ya. Nah, itu malam ke siang itu akan ada perubahan suhu, dan masing-masing perubahan suhu ini akan mempengaruhi kemampuan dari warna tersebut. Tapi sebenarnya balik lagi ke dalam kondisi mesin. Prinsipnya seandainya tidak ada eh, pergeseran warna yang cukup signifikan, kita tidak perlu kalibrasi. Dan beberapa mesin development terbaru sudah dilengkapi oleh IQ ya, Intelligent Quality, di mana IQ tersebut dapat mengkontrol atau mengantisipasi dan menjaga konsistensi warna. Seandainya ada pergeseran warna, dia auto calibrate di dalam mesin. Oke, jadi sebenarnya untuk mesin-mesin yang belum ada tambahan IQ ya tentunya teman-teman harus melakukan manual calibration. Itu pun juga sebenarnya nggak daily ya, cuman tergantung dengan kondisi-kondisi lainnya. Begitu juga pada monitor, begitu juga dengan pada apa namanya perangkat lain seperti CCTV, printer, itu. Kemudian komputer to film ya, mereka semua perlu dikalibrasi, perlu kita kembalikan lagi. Bahkan even alat ukurnya sendiri perlu dikalibrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu characterization. Characterization ini lebih ke arah kita mengkarakterkan atau mendefinisikan sebuah karakter dari sebuah perangkat. Oke, jadi dalam color management, characterization ini mengacu terhadap sebuah yang namanya istilah membuat sebuah profile, making profile. Kita buat sebuah karakter, profiling namanya. Nah, profile ini di dalamnya biasanya ada proses untuk mendefinisikan color gamut dari sebuah device. Jadi misalkan teman-teman lihat sini ada sebelah kanan ada monitor ya, ada komputer RGB, sebelah kirinya ada CMYK, printer. Nah, dari dua perangkat ini memiliki jangkauan warna yang berbeda. Bagaimana kita mendapatkan karakter dari masing-masing perangkat. Jadi dari monitor, jangkauan warna monitor seperti apa, CMYK juga. Nah, kita bisa mendefinisikan. Kalau tadi kan kita cuma hanya mengembalikan atau riset to default kalau yang di calibration. Kalau di characterization kita bisa mendefinisikan, oh warnanya saya CMYK printer saya itu jangkauannya sekian loh. LAB-nya sekian, density maksimumnya sekian. Nah, kita bisa menilai, ada nilai yang bisa kita hasilkan. Nah, angka tersebut menjadi sebuah karakter atau profil. Contohnya misalkan, di sini si kita punya teman kita ini, oh karakternya apa namanya, profilnya seperti ini, tingginya sekian. Teman saya ini wajahnya seperti ini, perawakannya seperti ini, sifatnya seperti ini. Kalau ketemu selalu negur, ketemu selalu menyapa, terus oh dia pakai kacamata gitu kan ya. Oh rambutnya ikal misalkan seperti itu. Nah itu yang disebut sebuah profil. Kita bisa sudah menilai, misalkan oh kacamatanya minusnya sekian. Nah itu udah makin lebih detail lagi. Semakin kita bisa mengukur dan mendeskripsikan dalam sebuah bilangan angka dengan satuannya, itu berarti kita sudah bisa memprofil atau mengkarakterkan secara lebih jelas. Oh, ukuran sepatunya sekian, 43 misalkan gitu. Oh, bajunya XL. Itu sudah bisa mengukur, sudah bisa mulai masuk ke dalam tahapan profiling. Oke. Dan ending dari sebuah profiling atau dalam sebuah tahapan mapping, istilahnya kita mapping ya. Mapping ini endingnya yaitu kita mendapatkan sebuah ICC profile. Apa itu ICC profile? Jadi ICC itu adalah sebuah standar dari International Color Consortium. Nah, standar ini isinya adalah sebuah berbagai macam data ya, yaitu ada data karakteristik dari warna, input device atau color space-nya, jangkauan warnanya, kemudian juga standar-standar lain yang mengacu terhadap ICC tadi, International Color Consortium. Kalian bisa lihat di website yang ada di bawah ini, www.color.org. Ini ada banyak bahasan, ada banyak pembahasan tentang ICC. Seperti apa itu ICC, nanti kita coba bisa juga praktek untuk membuat file ICC tadi gitu ya. Jadi ending dari characterization tadi atau dari sebuah pembuatan profile itu kita dapetin sebuah file yang namanya .icc ya, jadi file .icc.
Oke, tujuannya apa sih file.icc tadi? Tujuannya adalah kita bisa saling berkomunikasi. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat antara monitor RGB kemudian dengan printer CMYK. Si monitor nyapa nih, manggil printer, itu kan ya, kata dia konnichiwa atau printernya, monitornya. Terus si printernya bingung, bonzoa, karena eh, apa namanya, monitornya dari Jepang, printernya bukan dari Jepang gitu. Jadi dia bingung antara bahasanya, jadi nggak nyambung dia. Nah, tentunya harus ada satu bahasa yang sama-sama kita bisa terjemahkan dalam sebuah dictionary, ya kan? Ada kamusnya. Oh, si monitor baca lagi. Konnichiwa itu artinya hello dalam bahasa internasional, bahasa Inggrisnya. Ketika si printernya dipanggil hello, oh hello itu artinya bonjour. Saya tahu. Oke, jadi sama-sama nyambung nih bahasanya, pembahasan nyambung. Jadi mulai sudah ada komunikasi yang bisa tersambungkan antara printer dan monitor. Setelah itu warna yang diharapkan hadir di monitor bisa kita preview di printer. Meskipun dia berbeda color gamutnya, berbeda color space-nya gitu. Ya, sama halnya dia berbeda asal usulnya, tapi ketika kita samakan bahasanya dalam ICC profile ya, dalam ICC profile ini akan bisa mendeskripsikan, oh dia tuh karakter seperti ini gitu. Mau warnanya seperti yang direproduksi oleh mesin CMYK, hasilnya seperti yang dicontohkan. Jadi dari RGB menuju LAB, nah bahasa internasional dictionary-nya adalah LAB, ya LAB color, kemudian LAB color diterjemahkan lagi menjadi CMYK. Oke. Nah, bagaimana sih tahapan dalam proses characterization tadi ya? Dalam proses profile creation atau profiling, biasanya disingkat sebagai profiling. Nah, intinya dalam tahapan profiling ini sama-sama ada pengukuran. Ya, pengukuran menggunakan spektrofotometer atau colorimeter, yang mana spektro ini juga sudah support untuk dalam pengukuran spektrum warna untuk pengukuran LAB mode ya. Kemudian kita tahapannya juga sama seperti sebelumnya ketika kita kalibrasi, cuman chartnya berbeda. Chartnya di sini berbeda. Kalau kita kalibrasi chartnya cuma simple, ketika kita profiling chartnya ini cukup kompleks. Teman-teman bisa lihat sini ada beberapa chart. Ini adalah chart kalibrasi ya. Di sini ada FD5BT, kemudian di sini ada X-Ray I1, IO. Itu chartnya ada berapa lembar. Kotak-kotaknya juga banyak ya. Kemudian di sini juga ada X-Ray ISIS. Dan di sini juga yang di kampus juga ada Tekon ya, Spectrodance. Oke, ini alat-alat ini bisa kita gunakan untuk profiling, untuk meng-create sebuah profile. Yang penting dia jangkauannya bisa membaca spektrum warna. Oke, setelah chart kita print, dan kita bisa buka sebuah software aplikasi untuk profiling. Setelah itu kita baru bisa ukur chart profile tadi. Kita ukur semua sampel warna hingga mendapatkan color profile. Ya, endingnya tadi .icc tadi ya. Setelah kita dapatkan .icc, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu color management module. Nah, di tahapan yang ketiga ini adalah color management module, biasa juga dikenal sebagai istilah color engine ya. CMM ini bisa juga istilahnya color engine. Oke. Pada tahapan CMM ini adalah bagian daripada kita membuat mapping, membuat sebuah gamut dikonversi ke gamut lainnya gitu ya. Nah, di dalam tahapan color management system ini atau color management CMM ini merupakan tahapan yang cukup krusial ya, karena tahapan yang ketiga ini dia bisa bagaimana caranya mengoptimalkan antara dua device, antara dua profile ya, kita bisa mapping antara baik itu di RGB to CMYK atau CMYK to CMYK. Hanya saja bagaimana kita mengkonversi itu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat contohnya, di sini ada CMYK printer yang warna orange. Kemudian ada juga RGB monitor yang warna ungu. Ini adalah jangkauan warna RGB yang warna ungu ini. Sedangkan yang CMYK printer ini. Ada beberapa warna yang masih di cover, artinya terus sampai oleh jangkauannya CMYK. Tapi ketika di RGB tentunya lebih luas. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa di preview? Tentunya yang besar ngalah ya.
yang besar ngalah. RGB monitor color dia akan conversion untuk mendapatkan simulasi CMYK, hingga nantinya warna RGB yang sudah dikonvert ke CMYK printer itu bisa di-display di monitor RGB. Setelah itu barulah si monitor bisa preview atau mensimulasikan warna printer gitu. Jadi tentunya monitor tersebut juga harus support color management. Seandainya color management system dalam monitor tersebut tidak bisa diaplikasikan, ya dia hanya bisa mengoutput aja tapi tidak bisa menerima inputan dari printer atau inputan ICC profile dari perangkat lainnya. Oke. Kemudian ada apa aja sih dalam color management modul? Nah, dalam color gamut dalam color management modul ada namanya color gamut rendering intent. Nah, color gamut rendering ini adalah proses conversionnya, di mana masing-masing warna itu ada karakter tersendiri ya. Lebih warna yang saturate gitu. Kemudian ada lagi warna yang kelihatan sekarang seperti terbakar atau mungkin agak kusam ya. Itu ada proses konversi rendering tadi. Di sini ada empat metode rendering. Oke, ada 4 metode konversi tadi. 4 metode rendering ini yaitu adalah perceptual, saturation, absolute colorimetric, dan relative colorimetric. Teman bisa lihat di Photoshop atau di pembahasan sebelumnya kita bahas ya, antara intent kemarin ada relative, kemudian ada perceptual, ada saturation, kemudian ada absolute. Oke, apa itu rendering intent? Nah, kita masih di pembahasan ketiga sebenarnya dari CMM. Ya, itu dalam rendering intent itu adalah sebuah metode dalam memetakan warna. Ya. Spesifiknya di sini adalah color gamut yang diterjemahkan color gamut itu terhadap tujuan dari perangkatnya. Jadi misalkan kita punya tujuannya printer, kemudian monitor, antara printer dan monitor itu kita akan mapping, kita akan petakan, kita terjemahkan dengan konversi tujuannya yaitu printer CMYK gitu. Nah, itu ada proses pengkondisian di mana ada reduksi di situ tentunya ya, ada penyesuaian dari ICC profile. Oke, juga tergantung dengan beberapa kondisi seperti misalkan perbedaan kertas, perbedaan tinta atau mesin cetaknya. Oke. Kemudian rendering anten ini juga tadi ada 4 pembahasan. Nah, kita sekarang mulai pembahasan masing-masing di pertama perseptual. Oke, perseptual ini juga dikenal sebagai fotografi ya sebenarnya. Tujuannya adalah menjaga keterkaitan visual antara warna sehingga terlihat wajar dipandang oleh mata manusia gitu ya. Ternyata wah ini oke lah warnanya. Kemudian meskipun nilainya telah berubah, warna tersebut masih terlihat masih fine gitu ya oleh mata manusia. Oke, ini juga warna ini cocok diterapkan pada gambar fotografi biasanya sih, image fotografi. Kemudian warna yang memang banyak dengan banyak warna yang out of gamut ya, di luar gamut, dan karakter ini biasanya mengorbankan akurasi untuk mempertahankan gradasi warna yang halus. Lebih seperti itu sebenarnya. Nah, ini ada contoh sebelah kanan, bisa teman-teman lihat. Ini ada target CMYK, kemudian warna RGB ya. Di sini proses konversinya, teman-teman lihat bagiannya ya dari sini. Oke. Ya, yang ini dihilangkan sama dia. Irisannya dihilangkan, kemudian yang ini ditambahkan. Yang bagian yang kosong ditambahkan. Jadi scalingnya seperti itu. Itu untuk perseptual. Kemudian saturation. Nah, kalau untuk saturation ini lebih ke nilai jenuh ya sebenarnya. Ini mengambil warna yang tercerah. Oke, mengambil warna yang paling cerah dan mendorong warna gambar keluar ke ruang tujuan sejauh mungkin. Jadi memang dia ambil warna yang paling cerah supaya digeser. Nah, ini digeser ke sini. Ini dari saturation. Oke, saturation. Ini juga yang tercerah dia tarik. Biasanya
ini sering digunakan untuk grafik ya, bagan. Jadi aplikasi yang lebih ke arah grafik, chart gitu kan ya. Warna-warna yang tebal yang tidak terlalu juga membutuhkan akurasi. Kalau tadi untuk fotografi, kalau sekarang lebih ke arah office need ya, kebutuhan kantor atau mungkin ya kita nggak butuh terlalu akurat banget warnanya, yang penting katanya cukup kuat ya untuk perbedaan antara masing-masing warna. Kemudian itulah rendering intent yang ketiga adalah relative colorimetric. Relative colorimetric ini merupakan metode di mana dia memperhatikan ekstrim ya ruang warna dari sumber warna tujuan, kemudian menggeser warna tersebut sesuai dengan warna out of gamut. Jadi warna out of gamutnya digeser ke ruang tujuan atau di ruang color space ya, color space yang terdekat. Nah, ini warna yang paling konversi ini yang paling cocok untuk teman-teman gunakan pada konversi warna cetak gitu ya, dimana dia memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi. Jadi kalau kita dalam CMYK color space ya teman-teman bisa memilih relative colorimetric karena memang berfungsi paling baik untuk menghasilkan gamut yang serupa. Jadi antara RGB ke CMYK dia kurang lebih konversinya tidak terlalu jauh dan hasil warna-warna yang warna asli pada gambar RGB itu akan bisa dipertahankan pada CMYK. Jadi memang ada beberapa warna yang out of gamut, kita akui bahwasanya RGB punya color space yang cukup lebih luas dibandingkan CMYK. Namun dia bisa ambil warna yang terluar gitu ya, yang seakurat mungkin gitu ya. Oke, meskipun ada keterbatasan. Kemudian itu terakhir adalah absolute colorimetric. Nah, absolute colorimetric ini juga sebenarnya mirip dengan relative colorimetric ya, dimana warna yang termasuk dalam gamut itu tidak dibiarkan berubah ya. Jadi nggak akan ada penarikan warna, cuman dia lebih mengacu terhadap white point-nya, terhadap titik putihnya. Oke, biasanya digunakan dalam pemeriksaan digital dengan simulasi nada kertas berikutnya. Jadi sebenarnya absolute colorimetric ini kaitannya sama kertasnya gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan konversinya relatif, cuman dia ada simulasi dari paper tone ya, dari warna kertas gitu ya. Jadi seandainya kita tingkat transparansinya kemarin saya sempat bilang kalau di relatif memang warnanya, tapi kalau untuk absolute itu ada referensi dari white point atau dari kertasnya tadi, dasarnya kertasnya. Karena warna white itu akan mempengaruhi white-nya kertas akan mempengaruhi reproduksi warna di atas itu, di atas kertasnya. Oke, untuk mempermudah teman-teman memahami, di sini ada contoh kasus ekstrim ya dari gambar ruang. Di sini contohnya ada magenta dan black ya, black dan magenta. Di sini ada conversion, ada rendering intent untuk relative colorimetric dengan perceptual atau saturation ya. Jadi proses konversinya kita bisa lihat di sini cukup jelas sebenarnya. Antara relative colorimetric dia mempertahankan warna-warna aslinya ya, relatif mempertahankan warna-warna aslinya, namun warna-warna out of gamut dia ambil warna yang terdekat. Nah, ini warna terdekat out of gamut. Nah, berbeda dengan perseptual, warna aslinya nggak banyak yang dipertahankan, tapi warna yang udah in of gamut ya, warna dalam gamutnya itu digeser sedikit mendekati keseimbangan warna. Jadi dia lebih cenderung mencari keseimbangan warna dibandingkan dengan mempertahankan warnanya. Nah, jadi terlihat warnanya lebih balance, lebih indah, lebih smooth gitu. Degradasinya teman-teman bisa lihat ini lebih degradasi, lebih smooth. Oke, kemudian perbedaannya dengan relatif terlihat patahan-patahan warna yang cukup ekstrem di sini. Oke, jadi seakan-akan kayak warnanya itu menggumpal gitu ya, menggumpal. Padahal di sini adalah dia untuk mempertahankan memang warna aslinya ya di posisi yang sama, yang in of gamut ya dibikin pertahankan sama, sedangkan out of gamut dicari warna terluar.
Baik, terakhir tahapan yang terakhir itu adalah kontrol. Kontrol ini di mana setelah teman-teman melakukan CMM, profiling, kemudian setelah melakukan kalibrasi, profiling dan CMM, color management module, conversion, kemudian kontrol. Sebenarnya setelah kita aplikasikan CMM tadi, bagusnya sih kita kalibrasi lagi. Nah, kalibrasi lagi itu adalah bagian dari kontrol. Kontrol adalah tujuannya mendapatkan printer konsistensi ya. Eh, dua sebenarnya tujuan utama. Yang pertama, printer stability, kestabilan dari kemampuan cetaknya, kemudian keseragaman dari print, kemampuan cetak. Jadi seragam antara sama nih antara si monitor, proofing, dan mesin offset atau mesin mass production, mesin cetaknya. Ya, baik itu mesin offset atau mesin digital untuk productionnya. Jadi kesamaan itu bisa kita dapatkan. Nah, controlling ini adalah tanggung jawab dari operator sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi katakan, oh udah dikalibrasi, sudah di profiling, sudah di CMM, kemudian kita cetak, kita kalibrasi lagi, bagusnya kalibrasi lagi untuk mengacu terhadap CMM tadi. Kemudian kita print, pas ketika print ada penurunan warna, berarti tanggung jawab dari operator untuk mengkontrol proses ini, untuk mereview balik. Karena kita bekerja dengan mesin, teman-teman, bukan bekerja dengan manusia. Ya manusia bisa tahu kapan dia sakit, kapan dia lemah, kapan dia butuh istirahat, kapan dia butuh makan. Sedangkan mesin tidak tahu, jadi dia jalan aja cetak. Ketika warnanya sudah mengalami penurunan, dia tidak bisa ngasih informasi. Meskipun ada sih sebenarnya, seperti kata saya sudah sampaikan tadi di awal, ada IQ namanya di beberapa mesin digital printing, intelligent quality. IQ ini bisa membaca real time kondisi mesin. Tapi untuk mesin-mesin yang conventional printing press atau basically pada seluruh umumnya mesin-mesin itu tidak ada proses untuk reviewing atau quality control dari cetakannya dia. Tentunya di sini fungsinya operator lah untuk menjaga atau bertanggung jawab untuk melihat ada penurunan warna. Makanya periodical check itu penting untuk operator cetak gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya dari perkuliahan ini tidak penting lah sebuah cetakan yang perfect, cetakan dalam perfect condition. Itu nggak penting-penting banget. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah cetakan itu bisa menghasilkan hasil cetakan yang konsisten dan kondisinya stabil. Tidak naik, tidak turun warnanya, tetap dalam kondisi yang sama. Dan tadi yang paling penting pertama, konsistensi dari sebuah cetakan. Itu yang sangat sangat dituntut dalam sebuah mass production printing. Oke, mungkin tim bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.